Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saat ini kami sedang berada di perjalanan pulang ke rumah setelah berbelanja bahan makanan. Kami akan membuat bakwan untuk para bapak yang sedang bergotong royong membenarkan jalanan. Oke, saatnya kita mengantar makanannya. Tiba saatnya kita di lokasi. Pause. Rewind. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Anisandrani dengan NIM 251-26315. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Edi Novriana, MPD. Saya mengangkat judul video ini adalah Pengamalan Sila Pancasila kelima, Semangat Gotong Royong. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan pilar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengamalan hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur antara bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Butir-butir pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003. Sila pertama, yang simbolnya adalah bintang. Dalam pengamalannya, dalam sila pertama ini yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati, kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu dengan simbol rantai. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengembangkan sikap persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Pengamalan sila keempat Pancasila dengan simbol kepala banteng. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pengamalan Pancasila sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Masyarakat Indonesia harus mampu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian bentuk implementasi lain dari Pancasila kelima ini yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berikut contoh dari pengamalan sila Pancasila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sebagai contoh dari video tersebut, para warga yang sedang bergotong royong untuk membenarkan jalan demi kenyamanan bersama saat melewati jalanan tersebut. Tidak hanya itu, para perempuan juga dapat bergotong royong untuk menyediakan makanan dan minuman untuk para warga yang sedang bergotong royong. Semangat gotong royong saat ini hampir punah di kehidupan bermasyarakat. Semangat gotong royong telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bukankah sekarang kita merdeka karena semangat dari gotong royong para pejuang yang telah mati-matian memerdekakan bangsa ini dengan saling bahu-membahu melawan penjajahan? Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa ini untuk dapat terus memelihara semangat dari gotong royong mulai dari hal yang sederhana saja seperti menolong dalam membersihkan lingkungan sekitar. Sekian video singkat kali ini, saya harap bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.